Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7. Kembali lagi bersama saya di Mapel Bahasa Indonesia. Oke, hari ini, pagi ini adalah pertemuan kedua kita untuk Mapel Bahasa Indonesia. Karena pada hari Jumat kemarin kan kalian libur untuk merayakan Idul Adha. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran awal kita, yaitu tentang teks deskripsi? Saya harap kalian masih ingat ya, karena itu untuk pembelajaran pertama, dan hari ini kita juga akan meneruskan pembelajaran itu, tetapi dengan materi yang baru. Kita teruskan pembelajarannya yang kemarin. Oh ya, saya harap mulai hari ini nanti kalian mencatat materi untuk bahasa Indonesia, ditulis di buku catatan nanti untuk belajar saat ujian. Jangan lupa loh ya. Terus jangan lupa tetap presensi, itu wajib, nama, kelas, dan ditulis kehadirannya. Oke? Untuk pembelajaran kita mulai, kita saksikan tayangan berikut ini. Aku cinta Indonesia, aku cinta bahasa Indonesia. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian sebagai anak Indonesia, tetap ya, meskipun kalian belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Korea, tetapi tetap bahasa persatuan kalian adalah bahasa Indonesia. Jadi cintai bahasa Indonesia. Next. Kelas 7 untuk semester 1. Unit pembelajaran 1, teks deskripsi, dengan kompetensi dasarnya 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Jadi anak-anak nanti diharapkan setelah pembelajaran 2KD itu kalian mampu untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi dan mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek wisata secara tulis dan lisan. Seperti itu ya. Kita mulai dari struktur teks deskripsi. Secara umum, struktur teks deskripsi itu ada 3. Ada identifikasi atau pernyataan umum, deskripsi bagian, dan ketiga adalah simpulan atau kesan-kesan. Kita bahas satu persatu untuk struktur teks deskripsi. Ini ada beberapa pendapat tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama itu pendapat dari Amy Emilia. Dalam bukunya, Amy Emilia mengemukakan bahwa struktur teks deskripsi itu memiliki beberapa bagian penting. Di antaranya ada general statement. Bagian ini menyatakan sesuatu yang akan dideskripsikan atau digambarkan, dirinci secara umum. Dan yang B itu tentang description. Bagian ini mendeskripsikan atau menggambarkan beberapa aspek dari topik yang diceritakan. Misalkan kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang hewan peliharaan, misalkan kucing. Nah, penulis itu menggambarkan keadaan kucing tersebut, baik dari fisik, tingkah laku, lalu makanan yang dimakan. Itu untuk description. Lalu selain Emil Emilia, ada pendapat dari Peter Knapp dan Megan Watkins. Dalam bukunya menjelaskan struktur itu dibagi dari penjelasan secara umum, pengklasifikasian dan pembahasan atribut, perilaku, dan fungsi objek yang dideskripsikan oleh penulis. Hampir sama ya. Lalu ada lagi, ini pendapat dari Tatik Harsiati DKK. Dalam bukunya memaparkan
bahwa struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian. Ada identifikasi atau gambaran umum dan deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian itu dibagi menjadi deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu, dan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, itu untuk Tatik Harsiati. Pendapatnya itu. Dari ketiga pendapat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan untuk struktur teks deskripsi. Dan ini adalah struktur yang biasa digunakan, yang biasa dipakai untuk teks deskripsi itu. Ada 3. Yang pertama itu tadi identifikasi atau pernyataan umum, deskripsi umum. Pada bagian identifikasi ini digambarkan tentang keadaan umum perihal objek yang akan dideskripsikan. Jadi untuk awalan teks deskripsi itu ada identifikasi, gambaran secara umum tentang objek. Nanti ada contoh teksnya agar kalian lebih paham. Yang B itu tentang deskripsi bagian. Pada bagian ini dideskripsikan atau digambarkan seluk-beluk objek itu secara rinci, konkret dan menyeluruh. Konkret itu secara nyata ya, dan menyeluruh sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, meraba, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari teks deskripsi kemarin, yaitu apa? Membuat seolah-olah pembaca itu bisa melihat, mendengar, meraba tentang objek yang kita gambarkan, meskipun si pembaca dan pendengar itu tidak melihat objek itu secara langsung. Nah, sama kan? Dan yang terakhir adalah kesan-kesan. Untuk kesan-kesan ini tidak selalu ada di dalam struktur teks deskripsi, tidak selalu ada. Jadi hukumnya itu sunnah, boleh ada, boleh tidak. Untuk kesan-kesan ini terdapat kesan yang didapat atau dirasakan setelah mengamati. Ini adalah pendapat dari penulis. Begitu ya anak-anak. Itu untuk struktur teks deskripsi. Yuk kita ke contoh. Di sini saya memberikan contoh teks deskripsi. Ini langsung dengan strukturnya. Kalian bisa baca. Teksnya berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Di sini sudah untuk paragraf pertama itu merupakan identifikasi atau deskripsi umum. Karena apa? Dalam paragraf pertama ini dijelaskan, itu digambarkan tentang sekolah baru SMP favorit di kota penulis. Di situ dijelaskan secara umum, gambaran secara umum tentang sekolah baru si penulis. Itu hanya digambarkan secara umum. Lalu dilanjutkan dengan deskripsi bagian, di mana dalam paragraf tersebut dijelaskan secara terperinci tentang sekolahnya. Bisa dilihat di paragraf 2, dijelaskan di situ sekolah baru si penulis bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolah yang asri. Jadi tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga lingkungan yang asri. Dijelaskan juga tentang banyaknya pepohonan hijau yang rindang yang mengelilingi sekolah. Lalu ada jalan raya. Lalu pintu gerbangnya bertuliskan nama sekolah yang tampak kokoh tetapi tetap ramah. Di situ kan dijelaskan secara terperinci tentang sekolahnya. Sehingga meskipun kalian tidak melihat secara langsung sekolah si penulis, tetapi kalian bisa ikut membayangkan, ikut berimajinasi. Lanjut, di sini masih dijelaskan tentang deskripsi bagiannya. Di situ ada setelah melintasi deret ruang yang begitu kokoh bercat kuning, ada warna temboknya bercat kuning. Lalu ada lapangan sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga atau kegiatan yang lain. Lalu dijelaskan juga tentang kondisi ruang kelasnya yang selalu bersih, lantainya bersih dan mengkilat. Dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata rapi dan indah. Itu contoh
teks deskripsi dengan strukturnya. Dalam contoh ini tidak ada kesan-kesan dari si penulis, tetapi itu tidak masalah. Seperti yang saya bilang tadi, kesan-kesan itu hukumnya sunnah, jadi boleh ada, boleh tidak. Itu ya, itu untuk contoh, bisa kalian perhatikan lagi. Kalau tadi tentang struktur, sekarang kita membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Seperti teks-teks yang lain, selain struktur, di dalam suatu teks atau paragraf pasti memiliki kaidah kebahasaannya. Berarti bahasa-bahasa yang digunakan, ada aturannya. Kalau di dalam teks deskripsi ini ada kata khusus, kalimat rincian, kata bersinonim, majas, lalu kesan panca indera, dan kata ganti orang, benda, atau binatang. Kita bahas secara mendetail. Yang pertama itu adalah menggunakan kata-kata khusus. Kata khusus itu adalah kata yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang sempit. Kata khusus atau biasa disebut dengan hiponim merupakan bagian dari kata umum atau hipernim. Contohnya, untuk kata umum indah. Indah itu merupakan kata umum. Kenapa? Karena kata indah itu memiliki arti yang lebih spesifik lagi. Misalkan ada elok, cantik, menawan, menakjubkan, dan mempesona. Itu kata khusus untuk indah. Wih, ya kan, indah memiliki makna yang lebih banyak lagi. Elok, cantik. Nah, jadi kalian yang memiliki nama indah, itu memiliki makna-makna yang lain. Berbahagialah. Yang kedua, contoh itu untuk kata melihat. Mungkin selama ini kalian hanya mengenal melihat ya hanya satu kan, padahal melihat itu kata umum. Karena apa? Memiliki kata-kata khusus lagi yang lebih spesifik, yang lebih spesifik khusus. Misalkan menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Untuk menonton biasanya ini untuk melihat TV. Saat pagi hari saya biasanya menonton televisi setelah sarapan, itu biasanya. Kalau menyaksikan itu biasanya untuk melihat sesuatu yang pertunjukan. Misalnya saat menyaksikan konser yang K-pop itu ya, K-popers sukanya kan menyaksikan konser. Kan sekarang zamannya K-popers. Ada BTS, EXO. Memandang itu, kalau memandang untuk melihat sesuatu yang indah juga, misalnya memandang wajahnya, lalu memandang itu apa ya, kalau di pantai, mengamati itu lebih khusus, mengamati sesuatu yang apa ya, lalu memperhatikan ini lebih fokus, harus lebih fokus. Untuk memperhatikan biasanya saat kegiatan KBM, kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu melihat dengan fokus yang lebih, itu untuk memperhatikan. Lalu ada kata umum lagi, contohnya hewan peliharaan. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Nah, kan hewan peliharaan itu secara umum. Karena apa? Hewan peliharaan itu kan ada banyak. Misalkan kata khususnya apa? Kucing, anjing, kelinci, dan sebagainya. Itulah ya untuk kata umum dan kata khusus. Kalau kata umum tadi biasa disebut dengan hiponim dan kalau kata umum biasa disebut hipernim dan kata khusus itu hiponim. Jadi nanti kalau kalian menemukan kata-kata hiponim dan hipernim sudah tahu. Lanjut. Yang B ini menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian yang merupakan suatu pernyataan penjelas untuk pernyataan sebelumnya yang dianggap masih umum. Sama, kan saling berhubungan. Misalkan ini saya punya contoh kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Baik itu memiliki arti yang banyak. Kalimat penjelasnya apa? Karena baik kan masih umum, itu dijelaskan. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut. Baik itu ini sifatnya lebih spesifiknya, suka menolong,
ramah, tutur katanya lembut, tidak suka membentak. Itu ya, itu adalah orang yang baik. Contoh keduanya, koral di laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Di sini kata umumnya apa? Itu ada beraneka bentuk dan warna. Di dunia ini kan bentuk ada banyak, warna juga tidak hanya satu. Makanya perlu penjelasan. Rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Di sini untuk kalimat penjelas itu untuk beraneka bentuk kan ada yang berbentuk kaktus, lalu berbentuk bunga, warnanya ada krem, ada merah muda. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata bersinonim. Kata bersinonim itu kan persamaan makna, berfungsi untuk menggunakan kesan atau memberikan emosi yang lebih kuat. Berarti emosinya biar lebih kuat, biar lebih nampak. Ini tadi sudah ada kata sifat baik, indah, kuat. Nah, itu masih kata sifat. Baik itu untuk emosi yang lebih kuat itu diperjelas dengan tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Untuk indah bisa elok, molek, permai, menakjubkan. Dan kuat bisa tangguh dan perkasa. Yang D, menggunakan majas atau bahasa kiasan, bahasa yang memiliki makna kiasan, makna bukan sebenarnya. Untuk melukiskan secara konkret, secara nyata. Ini untuk memperindah bahasa majas itu. Contohnya ada pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Berarti perbandingannya tentang pasir pantai dengan bedak bayi. Itu untuk perbandingan pada majas pertama. Yang kedua, hamparan laut biru seperti permadani indah yang terbentang luas. Nah, ini perbandingannya tentang hamparan laut biru dibandingkan dengan permadani indah. Yang ketiga, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang E, menggunakan kesan-kesan panca indera. Itu bisa indera pendengaran, penglihatan, dan rabaan. Untuk teks deskripsi ini diperjelas dengan penggunaan panca indera. Untuk indera penglihatan, contohnya pantai panjang dengan pasir putih. Kita manfaatkan indera penglihatan. Air jernih dengan buih-buih kecil. Untuk pendengaran, kita menggunakan telinga, berarti debur ombak pantai terdengar berirama. Itu kan seperti kita mendengarkan debur ombak pantai yang terdengar berirama. Dan tetesan airnya terdengar menenangkan. Ya, kalau yang perasaan, udara sangat terasa segar, airnya yang sejuk membuat badan kembali segar. Itu untuk panca indera. Ada penglihatan mengandalkan mata, pendengaran itu adalah telinga, dan perasaan rasa. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang, binatang, atau benda tertentu. Contohnya kucingku, kepemilikan berarti ibuku. Terus memasuki wisata ini Anda akan disambut. Nah, Anda ini adalah kata ganti. Itu untuk penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jangan lupa ya anak-anak, dicatat materinya, itu untuk bahan belajar nanti saat kalian ujian. Nah, untuk tugas pada pertemuan 2 ini, kalian diminta untuk membaca teks dan menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Ditulis di kertas folio, lalu dikirim via WA. Tetapi kertas tidak boleh hilang karena akan dikumpulkan juga. Itulah pembelajaran untuk hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih untuk hari ini.
tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.